Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara memahami hubungan antara takdir Allah dengan ikhtiar makhluk agar kita tidak terjerumus ke dalam akidah qadariyah? Syukran Ustaz. Cara memahaminya bahwa manusia memiliki ikhtiar, manusia memiliki keinginan, dan Allah juga memiliki keinginan. Dan apapun yang diinginkan oleh manusia, dia baru bisa terjadi manakala Allah menginginkannya itu terjadi. Jadi korelasinya adalah bahwa ikhtiar manusia tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak itu terjadi. Jadi pekerjaan kita tidak mutlak ikhtiar kita dan selesai. Pekerjaan kita tidak mutlak ikhtiar kita dan kemudian dengan ikhtiar kita dia terjadi. Kalau dengan ikhtiar kita saja, kemudian kita tidak ada tambahkan keyakinan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan terjadi, maka kita akan menjadi orang qadariyah yang ingkar qadar. Seolah-olah perbuatan kita yang menginginkannya. Kita harus meyakini, kita menggerakkan tangan sekarang ini, kalau Allah tidak izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Saudara kita yang melontarkan pertanyaan pada hari ini, kalau Allah tidak izinkan dia untuk melontarkan pertanyaan, tidak akan terjadi. Jawaban saya sekarang, kalau Allah tidak izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Maka kita diberikan Allah kemampuan untuk berikhtiar. Kita diberikan kemampuan Allah untuk memilih. Kita memiliki keinginan, namun Allah juga memiliki keinginan. Kita memiliki masyiah, namun Allah juga memiliki masyiah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih, apapun yang ingin kita kerjakan, apapun yang ingin kita ucapkan, apapun yang ingin kita langkahkan, kalau Allah izinkan terjadi, dia akan terjadi. Namun kalau Allah tidak izinkan terjadi, dia tidak akan terjadi. Nah, maka dengan ini kita bisa menjauhkan diri kita daripada akidah qadariyah, akidah ingkar qadar. Karena memang Allah mengatakan di dalam Al-Quran di akhir surat At-Takwir, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak, melainkan Allah juga berkehendak, berkeinginan. Tidaklah kalian berkeinginan, melainkan Allah juga berkeinginan. Tidaklah kalian memiliki pilihan, melainkan Allah juga memiliki pilihan. Dan Allah ketika memiliki kehendak dan pilihan, dialah Rabbul Alamin. Dia yang mengatur alam semesta. Berarti keinginan kita di bawah keinginan Allah. Manakala keinginan kita mendapatkan izin dari Allah terjadi, Allah pengatur alam semesta, berarti akan terjadi. Namun kalau keinginan kita ingin mengerjakannya, namun Allah berkehendak tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Dan itu sama antara taat dan maksiat. Sama antara taat dan maksiat. Kita ingin melakukan ketaatan, kalau Allah izinkan terjadi, dia terjadi. Kalau kita ingin melakukan ketaatan, Allah tidak izinkan terjadi, dia tidak akan terjadi. Kita ingin melakukan maksiat, manusia ingin melakukan maksiat, Allah izinkan terjadi, maksiat itu terjadi. Manusia ingin melakukan maksiat, Allah tidak izinkan terjadi, dia tidak akan terjadi. Begini cara memahami korelasi antara ikhtiar manusia dengan keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak terjadi di permukaan bumi apapun yang tidak diizinkan Allah, baik ketaatan atau kemaksiatan. Namun berhubungan dengan maksiat, manusia menginginkannya, Allah mengizinkan terjadi. Oleh karena itu manusia tetap mendapatkan dosa dari maksiat yang dia lakukan, karena dia yang ingin maksiat itu terjadi. Dia yang mengejarnya, dia yang mengusahakannya, dia yang melakukannya, dia yang berkehendak untuk terjadinya maksiat itu. Allah izinkan terjadi, maka terjadi, dan manusia tetap tanggung dosanya. Bukan paksaan Allah kepada manusia untuk berbuat maksiat. Dan ini akidah Jabariyah yang bertolak belakang dengan akidah Qadariyah, bahwa manusia seolah-olah tidak punya keinginan. Maksiat terjadi karena Allah takdirkan terjadi, walaupun manusia itu tidak mau dan tidak ingin terjadi. Ini batil. Manusia yang berbuat maksiat sadar, semua manusia yang berbuat maksiat sadar bahwa maksiat itu keinginan dia. Dia yang ingin berbuat maksiat, dan dia yang menempuh jalan menuju maksiat itu, dan dia yang mempersiapkan alat-alat untuk perbuatan maksiat itu, sarana untuk berbuat maksiat itu. Namun izin untuk terjadinya maksiat itu atau tidak terjadinya maksiat itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah izinkan terjadi, terjadi. Kalau tidak, tidak. Sampai di sini